Seringkah Anda menemukan dilema istri untuk bekerja atau di rumah? Apakah lazim bagi suami untuk meminta cuti ayah saat istri melahirkan? Bisa tidak suami dan istri bertukar peran dalam mengurus rumah tangga dan mencari nafkah? Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki perbedaan biologis dan psikis sehingga mendasari pembedaan menimbulkan pemisahan peran dalam keluarga. Nah, perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial inilah disebut gender. Masyarakat Indonesia secara umum mengadopsi budaya patriarki yang mengkonsepkan bahwa derajat suami lebih tinggi daripada istri, sehingga suami berperan sebagai pencari nafkah dan istri berperan sebagai pembangun rumah tangga. Pembeda tersebut melahirkan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri yang lambat laun memunculkan ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender pertama adalah subordinasi, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau pelengkap terhadap laki-laki sebagai pemegang posisi ordinat. Dalam lingkungan keluarga, laki-laki ditempatkan sebagai pengambil keputusan yang utama daripada istri. Mirisnya, proses marginalisasi yang merupakan proses pemiskinan terhadap perempuan juga terjadi dalam lingkungan keluarga, yang berbentuk diskriminasi terhadap anggota keluarga perempuan, serta diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Contohnya, banyak suku bangsa di Indonesia yang tidak memberikan hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan akses kepada sumber daya, termasuk waris. Bentuk ketidakadilan gender lainnya disebut sebagai double burden. Double burden adalah kejadian di mana beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Hal ini biasanya terjadi dalam bentuk pekerjaan tanggung jawab secara berlebihan, yang seharusnya dapat dilakukan secara adil antara perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan dapat kita lihat kepada wanita berkarir. Mereka bekerja untuk membantu menafkahi keluarga, namun mereka tetap memiliki beban untuk mengerjakan tugas rumah tangga, seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, dan melayani kebutuhan suami. Sebenarnya, seberapa jauh bias gender yang merupakan hasil budaya patriarki tersebut berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga? Ketidakadilan gender sebagai konsekuensi dari langgengnya konstruksi patriarkis mengakibatkan hubungan suami istri menjadi asimetris atau tidak setangkup. Hubungan perkawinan yang seharusnya menjadi simbol komitmen akan kesetaraan antara dua pihak justru menjadi tempat di mana ketidakadilan gender tumbuh dengan subur. Salah satu problem yang patut menjadi fokus dalam skala keluarga sebagai unit privat adalah pola asuh anak yang kental akan pengaruh patriarki. Anak perempuan sejak dini diajarkan untuk menjadi seseorang yang penurut dan lemah lembut, sedangkan anak laki-laki dituntut untuk berperan sebagai individu yang dominan dan tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya. Keluarga sebagai sebuah institusi yang pertama kali menjadi wadah sosialisasi bagi anggotanya tentu memiliki peran yang vital dalam pembentukan karakter seseorang untuk kemudian menjadi bagian dari masyarakat atau institusi sosial lain dengan skala yang lebih besar itu. Namun, apabila konstruksi patriarki masih melekat dalam sebuah keluarga dan sistem yang mengikat, fungsi sosialisasi yang diharapkan tentu tidak dapat berjalan secara optimal. Pemusnahan ketidakadilan gender pada akhirnya menjadi angan-angan belaka karena nilai patriarki dari lembaga keluarga diwariskan turun-temurun dan melembaga menjadi sebuah norma. Pada skala yang lebih besar pun, patriarki masih menjadi permasalahan sistemik yang mengakar melalui berbagai produk perundang-undangan dalam bentuk pembakuan peran gender. Salah satu yang sering didengar dan cukup signifikan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan ini menjadi legitimasi kepercayaan patriarkis terhadap peran gender dalam keluarga, melalui pernyataan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Belum lagi, pengaturan mengenai poligami pada pasal 3-5 terbuka hanya untuk pihak suami dan dapat dilakukan jika istrinya: pertama, tidak dapat menjalani kewajiban sebagai istri; kedua, cacat atau mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan; atau ketiga, tidak dapat memiliki keturunan. Hal ini menyebabkan posisi tawar istri menjadi jauh lebih rendah daripada suami.
Tidak berhenti di sini, berbagai kebijakan dan program pemerintah lainnya pun melanjutkan pengkotak-kotakan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, yang akhirnya berpengaruh ke segala sektor, baik domestik, pekerjaan, pembangunan, dan lainnya. Lalu, bagaimana kajian feminis memandang pembagian peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga? Pandangan feminis Marxis menganggap bahwa sumber penindasan terhadap perempuan ialah kapitalisme, yang menyebabkan adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di wilayah publik, sedangkan perempuan di wilayah domestik. Di samping itu, penyebab penindasan terhadap perempuan bukanlah kelas atau seks, melainkan suatu keterkaitan yang sangat rumit antara kapitalisme dan patriarki. Bagian kerja muncul dalam keluarga karena paham kapitalisme dan patriarki, di mana perempuan dianggap sebagai kaum proletar dan laki-laki sebagai kaum borjuis. Sedangkan, menurut pandangan kelompok feminis liberal, subordinasi kaum perempuan berakar dalam kendala-kendala legal yang mengucilkan atau menghalangi keterlibatan penuh kaum perempuan dalam ajang publik. Hal ini juga dikemukakan oleh kelompok feminis radikal. Mereka menyuarakan bahwa sistem patriarki yang ditandai dengan kekuasaan, dominasi, hierarki, dan kompetisi harus diperbaharui dari akar-akarnya. Bukan hanya struktur hukum dan politik patriarki saja yang harus dicabut, tetapi juga pada lembaga sosial dan kultural seperti keluarga, lembaga keagamaan, dan institusi akademis. Melalui berbagai wadah seperti yang sudah disebutkan, kita juga selangkah lebih maju kepada kesetaraan gender. Dewasa kini, dengan semakin meningkatnya kebutuhan keluarga, maka membuat baik suami maupun istri harus bekerja untuk mencukupinya. Karenanya, jumlah perempuan yang bekerja di dunia publik kian bertambah. Hal tersebut dilatar belakangi oleh sejumlah faktor, seperti kesempatan perempuan akan akses pendidikan tinggi, layaknya kaum laki-laki semakin meningkat, kebijakan baru pemerintah agar perempuan turut berpartisipasi dalam pembangunan, serta kemajuan perkembangan ekonomi dan industri. Sejatinya, terdapat peran ganda bagi perempuan yang menikah dan bekerja, bahkan triple peran, di mana perempuan dan istri sebagai penanggung jawab keluarga dan sebagai pencari nafkah. Di sisi lain, terdapat pula pergeseran pada peran suami bagi yang istrinya bekerja, karena terdapat perubahan pada pembagian tugas dan peran dalam keluarga. Namun, faktanya kerap kali ditemukan suami yang tidak bersedia membantu istrinya di ranah domestik. Lantas, hal demikian menimbulkan adanya ketegangan antara suami dan istri dalam keluarga yang secara umum disebabkan oleh pergeseran peran dan tuntutan lingkungan. Atas ilustrasi tersebut, dapat digambarkan sejumlah relasi suami istri dalam keluarga. Pertama, hubungan kepemilikan atau ownership, yakni baik secara finansial maupun emosional, istri dianggap sebagai milik suami. Kedua, hubungan pelengkap atau complementary, yakni peran istri sebagai pelengkap kegiatan suami. Ketiga, hubungan hierarki, yakni suami menempatkan diri sebagai atasan dan istri sebagai bawahan. Keempat, hubungan kemitraan atau partnership, yakni suami istri menempatkan diri sebagai mitra sejajar dan seimbang. Dari keempat pola tersebut, pola pertama hingga ketiga menunjukkan adanya unsur patriarki dalam keluarga. Di sisi lain, pola keempat bersifat partnership merupakan pernikahan yang ideal. Kini, budaya patriarki masih menghasilkan pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak adil antara suami dan istri dalam keluarga. Hal ini berpengaruh ke sektor-sektor krusial dalam kehidupan privat dan bernegara, seperti dalam politik, ekonomi, dan sosial. Namun domestifikasi peran istri pun telah mengalami perluasan sehingga istri juga harus menopang beban keluarga sambil tetap berada dalam posisi yang subordinat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam mengubah ketidakadilan gender dari lingkup yang paling dekat, yaitu dalam keluarga. Sekian, terima kasih.